Seorang pemuda memiliki kemampuan bakat dalam bidang seni lukis. Namun sayang, dia butuh inspirasi dalam hidupnya, hingga suatu ketika dia berbalik menjadi seniman pelukis wanita. Bahkan emak-emak pun dia lukis, dan ujung-ujungnya terjadi permantapan. Film dengan judul Ang Pintor at Ang Paraluman, yang dirilis pada tahun 2024 yang lalu, akan menceritakan kisahnya. Chit adalah pemuda bernama Tristan, punya bakat dalam hal melukis. Namun karena dia butuh uang, pada akhirnya dia menjadi tukang ngecat di salah satu rumah orang kaya. Lagi asik-asik ngecat, tiba-tiba Tristan melihat ada pemilik rumah keluar bersama pasangannya bernama S. Tristan pandangannya teralihkan dan sampai-sampai lupa dengan pekerjaannya. Bahkan ternyata S tahu kalau dia sedang disaksikan oleh Tristan. Namun sang pria juga mengetahuinya, lalu mengusir Tristan dari sana. Kini Tristan tidak punya pekerjaan. Dia kembali ke rumah pamannya dengan status pengangguran. Gara-gara melihat kejadian tadi, Tristan jadi menuangkan dalam lukisan. Daya ingatnya sangat kuat, tapi lagi-lagi Tristan kena omel sama pamannya gara-gara melukis wanita polosan. Baginya, itu adalah sesuatu yang bejat. Tristan yang melawan, pada akhirnya kena pukul. Dia melampiaskan kekesalannya pada suatu tembok dan melukis di sana. Kenapa dunia ini tidak adil baginya? Sigurado ka? Naman kita kaya malakas yung loob ko. Paraluman ko. Aalis ako. Tristan butuh inspirasi hingga suatu ketika muncul seorang wanita bernama Paraluman. Dia muncul sebagai imajinasi Tristan, atau bisa dibilang dia ini adalah peri. Paraluman akan mengikuti kemanapun Tristan pergi dan menuruti setiap perintahnya. Tapi ada syaratnya. Paraluman tidak boleh bersentuhan dengan Tristan. Jika tidak, dia akan menghilang. Tristan bersedia, hingga pada akhirnya Paraluman dijadikan Tristan model dan inspirasinya dalam melukis. Memang, Tristan terkadang ingin menyentuh Paraluman, namun dia harus menahannya. Tristan ingin membawa Paraluman keluar dan pindah dari sana, karena di sini tidak aman, apalagi ada pamannya. Mereka jadi luntang-lantung tidur di pinggir jalan sambil membawa lukisan, berharap ada orang yang mau membeli. Di pagi harinya, dia terbangun oleh seorang emak-emak. Katanya, Tristan tidur di depan galeri seni mereka. Tidak hanya itu, emak-emak yang bernama Miss Leones tersebut ingin membeli lukisan Tristan dan mempekerjakannya di galeri seni mereka. Subject mo? Siya po si Paraluman. Mag-boyfriend at girlfriend kayo? Hawak. Bakit? Ang relasyon namin ay bilang Abang-abang. Ini adalah rezeki nomplok. Tristan mulai melukis dengan Paraluman sebagai modelnya. Tapi makin kesini Miss Leones bosan. Bagaimana kalau modelnya dia saja? Alhasil Miss Leones menjadi polosan dan dilukis oleh Tristan. Di sela-sela itu, padahal Tristan mau diajak begituan, tapi ternyata Tristan menjaga perasaannya pada Paraluman. Dia tidak mau. Alhasil, Miss Leones main sama bodyguard saja. Hindi naman kailangan dalaga katotohanan. Maganda ka, Miss Leones. sarili ko para dito. Seiring waktu berjalan, Tristan makin terkenal dan galeri seni milik Miss Leones semakin besar. Mereka meraih kesuksesan. Lalu seorang wanita juga mendekati Tristan. Ternyata, Paraluman cemburu. Namun Tristan berjanji padanya bahwa Paraluman adalah satu-satunya. Meski begitu, Paraluman merasa kalau Tristan berbohong. Nyatanya, dia pernah bermain dengan orang lain. Kesedihan itu membuat Paraluman jadi lemah dan bahkan hampir menghilang. Beruntung, dia masih bisa selamat karena Tristan menyatakan cinta padanya. Hingga pada akhirnya, 40 tahun telah berlalu. Semenjak itu, mereka telah menikah dan bersatu. Selama itu, mereka tidak pernah saling bersentuhan, dan saatnya mungkin telah tiba. Usia Tristan makin menua, sementara Paraluman tidak. Tristan ingin bersama Paraluman untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Keesokan harinya, Paraluman akhirnya menghilang, sementara Tristan telah tiada. Jiwa mereka telah sama-sama menghilang, namun cerita mereka akan selalu ada. Ya, itulah alur cerita film Paraluman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi.